Hey, ketemu lagi. Enggak gitu. Oke, sip, terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Halo, nama aku Rian. Nama saya Rian dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2022. Ian ya dipanggilnya ya. Ian, makasih banyak hari ini. Hari ini saya wawancara Ian karena katanya mau ke Jepang ya. alhamdulillah, betul Sensei. Pakai program apa tuh? Program internship di Softem Sensei. Oh, yang kemarin kita wawancara dong. Iya, kemarin ada tuh muka saya di YouTube ya. Terus dari situ ternyata dapat pengumuman lolos gitu ya. Ya, alhamdulillah Sensei. Mantap banget itu. Perasaannya gimana nih? Wah, sangat-sangat senang ya Sensei ya. Alhamdulillah karena bisa ke Jepang juga gitu kan, dan apa ya, kayak mimpi dari kecil gitu ya mau ke Jepang ya, benarnya senang banget Sensei. Ya. Berarti baru pertama kali dong? Baru pertama kali ke Jepang Sensei. Keluar negeri? Keluar negeri baru pertama kali juga. Oke, wah deg-degan dong ini. Pasti Sensei, deg-degan banget. Oke. Persiapannya selama ini ngapain aja? Persiapannya selama ini bikin paspor ya, bikin visa, terus belajar ngoding Sensei. Belajar ngoding dari sekarang ya? Dari sekarang belajar ngoding sih. Ya. Gimana, susah gak? Susah sih belajar ngoding sih emang, tapi untungnya saya punya basic apa ya, ilmu ngoding, jadinya oke lah, bisa mengikuti alur gitu ya. Nah, kenapa bisa punya ilmu ngoding, dasar ilmu ngoding? dulu saya tuh SMK di SMK IT Sensei. Oke. Jadi ada sedikit apa namanya, kemampuan dasar tentang ngoding, tapi dulu kan COVID ya waktu saya SMK ya, jadinya nggak terlalu banyak menyerap ilmu dari sekolah, dan setelah lulus tuh apa ya, kayak mutusin buat nggak lanjut ngoding, makanya sekarang di Unsada nih, sastra Jepang gitu ya. Tapi alhamdulillah pas ada program Softem ini, jadinya minat saya buat ngoding tuh ada lagi gitu, muncul lagi gitu. Dan alhamdulillah saya nerusin sih, kayak membangkitkan memori lama ya gitu ya. Ya gitu. Oke. Jadi kita nggak tahu ya kapan ilmu kita yang dipelajari dulu tuh bisa bermanfaat ya. Dulu waktu sekolah tuh saya pikir IT nih, kayak karena menurut saya dulu bukan passion saya Sensei, karena emang susah gitu. Ini nggak bakal kepake nih buat saya kerja, karena kan saya mikirnya dulu nggak bakal mau kerja tentang IT dan ternyata diterimanya di internship ini gitu kan, kayak wah nggak nyangka banget gitu, nggak sia-sia ilmu IT saya kan jadinya gitu kan. Mantap, terima kasih. Visa udah bikin? Visa minggu depan ambil, berarti lancar ya kemarin. Oke, sip. Terus ini kan baru pertama kali nih keluar negeri, ada nggak sih kekhawatiran di Ian sendiri? Kekhawatiran sih ada ya pasti ya. Pertama kita nggak tahu jalan gitu di sana, nggak tahu sama sekali benar. Terus kekhawatiran tentang makanan ya, kan orang Islam nggak boleh makan babi ya, nggak boleh minum alkohol ya, itu juga. Terus sama mungkin takut ini sih, karena kan saya belajar IT dari dasar lagi Sensei. Bukan berarti saya jago IT gitu ya sekarang, tapi pas nanti udah magang gitu ya, itu tuh ada kekhawatiran saya bisa nggak nih ngikutin alur magangnya gitu ya, karena kan kayak pertama magangnya pakai bahasa Jepang gitu ya kan. Nah itu takutnya dari situ tuh saya sama orang Jepangnya nggak nyambung gitu. Itu sih ya kekhawatiran saya. Oke, sip. Tapi yang dulu saya wawancarai juga kekhawatirannya sama, tapi pas pulang ternyata semua bisa kok. Nah itu yang saya harapin Sensei. Semoga saya bisa selesai magang ini tuh bisa lancar lah gitu Sensei. Alhamdulillah. Pasti. Terakhir nih tips untuk teman-temannya yang kemarin itu sempat mau daftar tapi masih ragu. Kira-kira apa nih pesannya buat teman-temannya atau kohainya
yang minat di internship ini? Oke, tipsnya ya, ngapain ragu sensei? Wih. Berani aja, Berani aja. ya pede aja. Selagi kita pede dengan kemampuan kita, ya walaupun kemampuan kita nggak bagus-bagus amat gitu ya. Saya juga kemampuan saya nggak bagus-bagus amat, tapi saya pede dan hasil dari kepedean saya itu, alhamdulillah membuat saya keterima lolos magang ini sensei. PD itu maksudnya ngomong bahasa Jepang gitu? Iya, ngomong bahasa Jepang, terus orangnya tuh kayak langsung, oh ini anak serius nih mau ikutan magang gitu, makanya langsung tertarik dengan kita gitu. Itu sih. Buat yang nggak pede bahasa Jepangnya, kira-kira ada nggak tips yang lain gitu? Oke. Tips untuk belajar bahasa Jepangnya. Pertama, belajar ngomongnya. Saya tahu sih, maksudnya dari kampus aja itu kurang gitu ya untuk menerapkan kaiwa gitu ya. Itu pasti. Tapi ada caranya teman-teman. Teman-teman nih coba deh sering ikut-ikut program yang Hari Sensei nih, misalnya Hari Sen tuh sering kirimin gitu. Banyak tuh ada Koryukai, ya kan Sensei ada. Nah sering juga tuh ada kayak selain Koryukai juga ada ikut Kaiwa Club di tatami juga ada, bisa. Nah itu tuh salah satu metode saya Sensei supaya saya berani kaiwanya. Nah itu tuh kalau misalkan teman-teman ikut nih, ya Skoshizutsu lah gitu. Jojo nih kayak bisa perlahan-lahan bisa kaiwa dengan baik gitu. Sip, terima kasih Ian waktunya hari ini. Sama-sama Sensei. Bye-bye.